Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ya, kembali lagi di program kesayangan kita di Live Bisnis dan Investasi. Hari ini tanggal 8 Mei 2020 tentunya kita akan berbagi mengenai tips dan triks dan bisnis investasi. Nah, hari ini Zani sudah kedatangan tamu yang sangat cantik nih sebelah Zani ya. Ini ada kita kedatangan Ibu Trisna Anggraini. Halo, selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore. Nah, ya pemirsa, sesuai dengan tadi ya, ini tema kita pada hari ini yaitu besurek memukau kualitas internasional. Nah, ini kalau misalnya kita udah ngomongin batik besurek nih, nah jadi ini Ibu Trisna Anggraini adalah owner dari Lamentik by Fasya ya Bu ya. Betul. Nah, ini kita mau langsung tanya-tanya aja nih pemirsa ya tanpa menunggu waktu yang lama. Jadi mau tanya nih Bu, ini adalah batik besurek Lamentik by Fasya. Ini kita mau tahu nih sejarahnya itu sudah berapa lama ada, terus dari awal terbentuk itu seperti apa ya Bu? Jadi ceritanya pemirsa RBTV yang tercinta di seluruh Provinsi Bengkulu, alhamdulillah Lamentik Besurek ini hadir dengan langkah belum begitu kencang, masih mungkin awal-awalnya belum ada badan hukum di tahun 1996. Dengan berjalannya waktu di tahun 1999 dengan kehadirannya FASA, kita lihat juga peluang usaha dan memang pelaku usaha kain besurek di Provinsi Bengkulu belum banyak. Jadi pada tahun 1999 itulah mulai SIUP, TDP, badan hukumnya kita betul-betul jadikan dengan sudah mendapatkan nama Lamentik, itu brandnya sudah dapat, itulah titik awal tumbuh kembangnya brand Lamentik ini. Oke, jadi itu adalah sejarah awal dari terbentuknya Lamentik by Fasya ya Bu. Ini kedengarannya unik banget nih Lamentik ya Bu ya. Itu ada arti khusus nggak Bu dari nama brand itu sendiri? Ya, khusus dan memang sangat khusus karena saya juga orang dari kabupaten salah satu dari Bengkulu Selatan. Jadi di Bengkulu Selatan itu anak yang baru menginjak usia pubertas cewek, mau dandan dulu sampai emak nih ngomong gini, Lamentik nih kau nih, ndak dandan terus. Nah artinya dia bukan negatif, tapi ingin tampil prima ala fashion anak tersebut. Betul intinya. Ya. Jadi kemudian saya juga pernah ke negara Prancis. Setiap ketemu pasti ada kalimat la tapi dibaca li. Kalau di Prancis, Paris. Jadi alangkah bagusnya bahasa internasional gabung dengan bahasa daerah. Pas menurut saya gitu. Kalau di Prancis kalau nggak salah itu anggun dan cantik. Betul. Jadi wah pas betul ini Lamentik. Jadi bahasa daerah dapat, komunitas daerahnya dapat, bahasa internasionalnya juga dapat. Iya, ini jadi Bu Trisna kita tahu dari Bengkulu Selatan ya Bu. Ini hampir sama, Zani juga dari Bengkulu Selatan ini ya Bu ya. Ini jadi anak-anaknya yang cantik tapi harus tetap menarik ya Bu ya. Betul. Nah, terus juga ada ini hampir semua produk Lamentik ini merupakan karya batik tulis tangan nih Bu katanya. Apakah ya gitu? Ataupun buatan pabrik. Nah, apakah benar seperti itu Bu? Jadi kalau dikalkulasikan hampir 80% itu adalah tulis. Batik tulis tangan ya. Heritage-nya tulis. Jadi dengan karya tulis ini background-nya ada karena kami bergerak di bidang engineer. Jadi engineer ini adalah membuat desain jalan, jembatan, rumah. Kalau mendesain satu helai kain menjadi suatu gambaran yang bagus, itu titik awalnya bikin mudah. Nah, jadi dengan ilmu anak teknik sipil digabung dengan anak fashion dan background saya anak ekonomi. Oh, Ibu anak ekonomi ya magister saya juga magisternya ekonomi. Jadi nggak ada sangkut pautnya antara dunia fashion. Kalau magister ya jualan dan SDM-nya. Tapi kalau persoalan desain atau segala macam itu digabung dengan engineer tadi, yang anak-anak yang bekerja dengan kami di bidang konsultan. Dengan menggambar menjadi lebih mudah menggunakan kalkir atau sebagaimana macamnya menjadi lebih cepat dan mudah. Betul. Nah ini juga pemirsa yang untuk pemirsa tahu kalau Lamentik ini udah pelanggannya itu udah dari pejabat-pejabat yang ada di Bengkulu ya Bu ya. Ini kita patut apresiasi nih, berarti batik besurek kita itu juga bagus pemirsa. Nah ini Bu, apakah batik besurek dari Lamentik itu tuh memiliki limited edition tersendiri nih untuk khusus untuk para pelanggan di pejabat-pejabat lainnya? Iya. Jadi namanya dunia fashion sama saja dengan detik per detik pasti berubah. Nah, kalau kita hanya mengandalkan dengan heritage awal, original,
kita tetap akan bergerak di daerah kita sendiri. Tapi kalau kita ingin menembus pangsa pasar yang lebih luas, lebih lebar, jejaringnya, ya harus bisa mengembangkan, berinovasi. Jadi apalagi itu pesanan salah satu, misalnya dahulu kala zamannya Pak SBY kami sudah pernah merancangnya juga. Kemarin alhamdulillah di awal tahun ada yang minta lagi, minta di order. Jadi menggambar ulang ini bukan pekerjaan gampang. Kita hanya ada dokumen, misalnya kalkirnya pun udah sobek-sobek misalnya gambar itu. Jadi edition limited hanya untuk orang-orang tertentu, yang lainnya hanya ada bagian-bagian tertentu kita buang, kita tambah. Oke, itu jadi desainnya sendiri itu siapa yang bikin, Bu? Apakah dari Ibu Trisna sendiri atau ada timnya juga nih untuk mengembangkan dari desain itu sendiri? Lebih banyak dari saya. Dari Ibu sendiri ya? Hampir 70%, tapi namanya tim. Tidak semuanya saya bisa memberikan, makanya anak-anak saya ada internet, ada wifi, bisa melihat. Kita punya juga majalah fashion, kita juga nggak ketinggalan dengan perkembangan kekinian. Iya. Oke, itu tadi pemirsa sedikit dari yang Ibu Trisna ceritakan mengenai lamentik ya. Ini jadi batik besurek yang jadi kata la dan mentik perpaduan dari internasional dan bahasa kita sendiri, bahasa daerah. Nah ini Bu, pengerjaan batik tulis tangan nih dengan batik cetakan pabrik, itu apa kesulitan dan kelebihannya sendiri itu seperti apa? Ya jauh sekali perbedaannya. Kalau yang namanya handmade, itu yang dikerjakan oleh tangan, ya nggak secepat, kita perbandingan aja gini. Kita mengetik kertas dengan mesin ketik tempo dulu. Pakai komputer ya. Dengan mesin fotokopi. Sekarang. Nah, mana yang lebih cepat? Kalau fotokopi tinggal nyambung masukkan kertas, selesai, keluar berapa detik berikutnya. Kalau handmade itu tergantung motif yang kita kerjakan, bagaimana pewarnaan, bagaimana proses pencelupan, bagaimana pelorotan berkali-kali, mana yang mau ditutup, mana mau yang diwarna ulang lagi. Jadi itu juga yang bikin handmade ini memang dikatakan kok bisa mahal, kenapa di Jawa lebih murah, kayak gitu kan. Nah inilah persoalan yang harus kita, pemerintah daerah, pelaku usaha, pikirkan bersama-sama. Sekolah kejuruan, itu juga yang harus kita pikirkan bersama-sama, kenapa di daerah kita tidak seperti di Jawa. Oke, itu tadi dari pengerjaan. Nah, ini untuk pembuatan satu motif itu berapa lama nih Bu butuh waktunya dari idenya nih, terus pengerjaannya sampai akhirnya menghasilkan batik yang bagus ini tuh seperti apa Ibu? Jadi dari proses bikin motif sampai dipindahkan di kalkir dipindahkan ke kain, itu tergantung kembali lagi kerumitan motif. Kalau memang kemarin saya keluarkan untuk Pak Gub kita adalah burung kuau. Nah untuk pengerjaan satu burung kuau saja bisa habis 2 minggu lebih. 2 minggu lebih hanya untuk satu motif saja ya Bu ya? Jadi itu tergantung dari pesanan customer sendiri nih, maunya motifnya seperti apa. Nah itu kerumitan motifnya itu tergantung dari pengerjaannya berapa lama juga. Oke, ini semakin menarik nih. Nah dari batik itu sendiri yang paling susah nih Bu dibikin itu motifnya apa nih? Selama sudah berapa lama lamentik ini ada di Kota Bengkulu, yang paling susah motifnya menurut Ibu itu yang mana? Yang paling rumit adalah dengan kombinasi tematik. Kalau udah menyebut dengan tematik, yang seperti saya pakai nggak tematik kan, tapi kalau sudah tematik misalnya seperti burung kuau ini harus dipikirkan lebarnya di dadanya, pas ditempelkan ke dada setelah dijahit berapa lebarnya segala macam, hitungannya ada. Jadi itu yang bikin suatu hal tuh bikin mudah, rumit di situ letaknya. Jadi kalau kita yang abstrak dengan yang tidak terlalu beraturan lebih mudah. Oke, tadi tapi itu dari kesulitan dan kerumitannya sendiri ya Bu ya. Nah ini untuk lamentik sendiri itu ada berapa banyak motif batik besureknya Bu? Alhamdulillah untuk saat ini melebihi, hampir mendekati mungkin 600 motif. 600 motif, wah itu sudah banyak sekali ya Bu ya lamentik itu. Itu yang paling diminati oleh masyarakat yang mana itu Bu? Dari 600 motif itu yang jadi top brandnya nih? Yang seperti yang saya pakai sekarang itu dengan motif besar-besar dan tidak begitu. Di sini ya Bu? Yang lagi saya kenakan dan nggak begitu banyak kaligrafinya, itu yang lagi booming untuk saat ini.
Oke, ini dari pejabat yang ada di Kota Bengkulu tadi kita sudah tahu ya Bu, jadi sudah bilang tadi kalau Lamentik ini pelanggannya di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu sudah pejabat-pejabat yang meminati nih dari motif Lamentik ini. Nah, itu yang paling sering langganan nih Bu di toko Lamentik itu dari mana aja nih? Kalau kita buka di sini, ini bukan persoalan antara pejabat atau apapun, dan Lamentik bukan hanya melayani para pejabat, mohon maaf, karena ini adalah media. Nanti saya mengecil artikan orang yang masuk ke tempat saya, oh jangan dong masuk Lamentik, itu adalah zonanya para pejabat. Tidak. Jadi semua masyarakat ya Bu? Semua lapisan masyarakat boleh, dari penjual jamu gendong, tukang lotek, hayo. Di Lamentik itu bukan hanya tulis, ada juga yang minimalis, harganya beraneka ragam ya. Iya. Jadi itu bisa dipilih-pilih nih, mungkin masyarakat di rumah mau cari motif-motif batik Besure. Tadi itu ada 600 motif batik Besure di Lamentik ya Bu, itu mungkin jadi bisa menjadi salah satu pilihan pemirsa di rumah. Apalagi untuk anak-anak gadis ya Bu ya, yang mau beranjak gadis, mau pakai batik Besure yang cantik-cantik. Nah ini Lamentik by Fasya itu bisa dijadikan pilihan nih. Nah Bu, kita tahu kan kalau misalnya di musim COVID-19 ini, nah itu kan lagi ada yang namanya social dan physical distancing. Itu berakibat nggak Bu sama bisnis Lamentik itu sendiri? Sangat. Saya juga sebagai mempunyai karyawan. Tapi bagi Lamentik itu bukan maksudnya tanda kutip ini bagi brandnya kita Lamentik tidak begitu jadi masalah, karena dalam persoalan yang sudah ada ini dengan COVID-19 ini, kita ada member itu ada di Pulau Jawa, tetap order ke kita, seperti kemarin juga ada salah satu pejabat kita yang pindah tugas, semuanya sudah ada. Jadi ruang untuk kami, kalau kami merasa sudah cukup. Baik. Namun saya juga kan alhamdulillah ketua Ikatan Wanita Pengusaha, di bawahnya saya bagaimana dengan stafnya, karyawannya, pengrajin yang lain. Nah ini yang harus dipikirkan kita bersama-sama, bagaimana jalan ini cepat selesailah musibah ini. Betul. Karena mereka dengan dirumahkan, karya juga terhenti untuk sesaat. Ya berinovasi, kain besurainya juga terhenti, intinya begitu. Oke, ini jadi semoga aja ini COVID-19 cepat terselesaikan ya Bu ya, agar semua dampaknya itu tidak dapat dirasakan oleh semua orang nih, karena yang seperti yang kita tahu pemirsa, ini ada physical dan social distancing, jadi semua karyawan dan staff itu harus dirumahkan. Betul ya Bu ya. Nah ini yang Zani dengar tadi tuh Lamentik ini sudah keluar ke provinsi di luar Provinsi Bengkulu nih Bu ya penjualannya. Jadi kita tahu pemirsa ini semakin terkenal nih Lamentik by Fasya, ini sudah sampai kemana saja Bu kalau boleh tahu? Alhamdulillah, kalau untuk Indonesia, alhamdulillah sudah, dan kita juga ada di Batam yang kerjasama dengan penjualan di Batam, dan tapi kalau yang penjualan se-Indonesia, alhamdulillah tetap berjalan. Namun Lamentik juga tinggal berharap banyak kapan nih bisa ke USA, kalau level ASEAN, Asia dan Eropa, alhamdulillah juga kita udah juga Bu. Kalau di Eropa di mana Bu? Eropa kita pernah ke Paris, pernah ke Belanda, itu yang kita lakukan. Kalau yang ke Eropa yang bagian apa nih? Kalau Afrika Selatan bagian apa nih? Saya kurang hafal negara itu. Sudah juga ke arah Emirat Arab, misalnya ke Pakistan, Karachi, kita juga sudah. Jadi udah mutar. Jepang, China, Seoul ataupun alhamdulillah sudah. Oke, ini jadi batik Besure itu sudah banyak dikenal ya Bu dari luar Provinsi Bengkulu maupun di mancanegara juga. Nah ini kan Indonesia juga punya banyak batik ya Bu, banyak sekali nih jenis batiknya. Nah kelebihan dari batik kita nih Bu, batik Besure itu apa nih yang jadi karena peminatnya, customernya itu juga dari luar Provinsi Bengkulu nih. Jadi inilah karya anak bangsa, itu adalah karya adiluhung. Jangan terkencam dengan kalimat kaligrafi. Jadi kain Besure itu adalah inovasi yang bisa membuat orang tidak menanyakan ini tulisan Arab atau apapun, yang pastinya mereka lihat bagus, kok elegan, oh
enak kalau dipakai oleh laki-laki. Itu saja yang setiap saya menawarkan ataupun memasarkan baik di negara Emirat Arab pun tidak ada komplain mengenai kaligrafinya. Semuanya suka dengan yang kita punya. Oh, batik Basure kita itu adalah kelebihan dari batik Basure kita sendiri, Bu. Jadi jangan ditakutkan dengan motif Jawa. Kita punya lekukan tarikan tangan yang berbeda dengan yang Jawa punya. Betul. Ya. Oke, itu tadi adalah kelebihan pemirsa dari batik Basure kita sendiri. Menurut Ibu, apakah batik Basure ini bisa bersaing nih Bu di mancanegara? Bukan saja di Indonesia, tapi juga dikenal di mancanegara tadi. Ya, bukan lagi yakin, memang 100% bakal diterima ya, Bu ya? Betul, karena saya sudah menebus itu, menebus batas lah istilahnya. Kalau saya nggak merasa, waduh, kita masih betul-betul terbelakang, enggak. Jadi gini, saya ambil contoh ringan saja. Di Provinsi Bengkulu rumah makan Padang banyak, tinggal terserah konsumen nih. Yang mana dia mau yang dia sukai dari rumah makan Padang ini. Sama dengan kain Basure dan kain batik lainnya dari Jawa atau punya dari provinsi yang hampir sama dengan kita adalah Jambi. Nah, jadi masalah, tinggal kitanya saja. Kalau kita merasa pede, kita merasa wah ini bagus, cara pemasarannya juga tepat, saya nggak ada masalah. Nah, itu tadi adalah menyinggung cara pemasaran. Ini mungkin bisa diberikan tips nih Bu untuk pembisnis ataupun entrepreneur di Bengkulu. Bagaimana sih Bu caranya melakukan promosi terhadap brand kita agar dikenal nih, tidak hanya di Provinsi Bengkulu, tapi yang seperti sudah Ibu lakukan sudah di luar Provinsi Bengkulu, di Jawa, Batam, Jambi, bahkan di mancanegara. Mungkin Ibu bisa kasih tipsnya nih. Jadi ini anak-anak milenial, terutama anak-anak milenial, bangga bisa menghasilkan karya yang bagus, bangga kita menerima uang dari konsumen yang membeli karya kita, dan satu lagi bikin bangga orang tua kalau karya kita itu ada nilai harganya di situ. Jadi letaknya semakin kita merasa barang kita disukain, disitulah letak inovasi kita. Besok bikin ini lagi, besok bikin ini. Satu lagi, bikin suatu hal itu bisa bertahan sampai saat ini adalah pertahankan satu kualitas, kedua adalah berinovasi, ketiga adalah pelayanan. Nah, kalau tiga ini kita jalani, jangan setengah hati, tapi sepenuh hati, insya Allah jenis usaha apapun bisa berjalan gitu. Jadi jangan lihat keberhasilan orang, tapi I can do it, gitu aja. Saya juga bisa melakukan seperti itu. Jadi itu aja yang bisa apalagi semakin hari pengrajin kain Basure ini semakin menipis, dan kami juga bukan semakin muda, kami semakin tua. Sedih nih, siapa nih anak-anak mudanya nih yang bisa ya? Generasi milenial, inilah saatnya Provinsi Bengkulu dengan salah satu heritage-nya adalah kain Basure. Gitu. Iya, betul sekali pemirsa. Ini saya sangat suka dengan semangatnya Ibu Tristan dia untuk memacu anak-anak muda khususnya di Provinsi Bengkulu untuk melestarikan ya Bu heritage kita di batik Basure. Nah, ini untuk di Lamentik by Fasya sendiri itu memiliki berapa karyawan Ibu untuk sekarang? Ya. Untuk di Lamentik yang tetap itu ada 5. Tapi kita kan manggil, kadang-kadang kita atau menyerahkan yang mana dikerjakan di rumah, ada yang dikembalikan ke kita. Inilah, jadi kalau dikalkulasikan lebih dari 15 karyawan. 15 karyawan yang kita punya. Oke, ini dari tadi kita sudah menyinggung mengenai toko, tips, dan bagaimana cara promosi. Tapi kita lupa nih pemirsa menyinggung di mana nih lokasi Lamentik by Fasya sendiri nih. Mungkin yang nonton ataupun masyarakat di rumah ini mau ke toko langsung melihat-lihat batiknya, itu di mana lokasinya Bu? Galeri Lamentik ada di nggak jauh dari lokasi Jalan Putri Gading Cempaka nomor 30 RT 15 RW 01, nggak jauh dari Hotel Amaris. Namun bisa dibuka di Google Map. Ini kan canggih. Nah, ini semuanya sudah pakai internet ya, Bu, sudah canggih semua. Oke, pemirsa, jadi kalau misalnya mau melihat motif-motif dari Lamentik by Fasya itu tadi bisa langsung datang ke tokonya. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kita nggak begitu. Kita fluktuasi, maksudnya di saat pemerintah daerah ada tamu, mau jam 9, jam 10 malam tetap kita layani. Oke, ini mungkin yang mau beli secara online gimana nih Bu? Atau ada Instagramnya? Apa harus
order via websitenya atau seperti apa? Kita punya IG, itu adalah Anggraini Trisna, dan Lamentiknya juga ada. Tapi kita nggak penjualan secara online karena ini adalah heritage-nya adalah handmade. Jadi kasihan nanti yang bagian menghapus, terjual menghapus. Jadi kesannya kita sold out jadi nggak enak. Jadi udahlah. Satu lagi, saya mengakui seluruh motif saya belum saya hakikan. Jadi disinilah letak plagiat dari tanda kutip ya yang nggak punya ide, yang mungkin kurang ide, atau memang hobi dengan plagiat mencontoh. Jadi di situ, jadi untuk pengurangan itu dahulu. Jadi penertibannya mungkin pelan-pelan. Kami juga akan bikin tahapan kedua ini adalah produksi massal yang bisa, yang massal tadi yang ditanya yang pabrik tadi, nah itu produksi massal. Tapi kalau handmade itu, kalau saya pakai saya nggak bakal merasa, ibu itu juga pakai, bapak ini juga pakai, jadi jadi nggak enak nih. Jadi sama semua. Ya betul. Jadi kalau ini butuh tahapan kedua pengembangan bisnis, baru nanti kita akan online. Oke, ini jadi untuk mengurangi yang namanya plagiarisme ya Bu, karena kita sedih juga nih, kita udah mikirnya ya Bu ya, mikir desain itu berapa lama, terus kita juga buatnya itu susah juga nih. Jadi kalau misalnya di plagiat itu sedih ya pemirsa untuk kita yang menghasilkan sebuah ide atau karya tersebut. Nah pemirsa, Zani masih akan berbincang-bincang nih bersama dengan Ibu Trisna tentunya mengenai Lamentik by Fashani. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Live Bisnis dan Investasi. Tentunya masih dengan Ibu Trisna nih sebagai owner dari Lamentik by Fasha. Nanti kita pemirsa, jadi dari Ibu Trisna ini satu daerah nih rupanya Ibu, dari Bengkulu Selatan. Jadi untuk anak-anak Bengkulu Selatan nih ya yang punya inovasi ataupun passion khususnya di bidang kayak batik besurek ini tuh harus segera dikembangkan nih, karena seperti yang Ibu Trisna bilang tadi tuh kalau kita harus bangga ya Bu ya dengan batik besurek kita nih, karena ini dia itu bisa yang namanya bersaing dengan batik-batik dari luar daerah, bahkan dari mancanegara itu batik besurek itu sudah diminati bahkan disukai. Nah ini Bu, kita mau nanya-nanya nih Zani sedikit lagi nih Bu mengenai batik besurek. Nah kalau misalnya pengusaha batik besurek di daerah mungkin yang terpencil di Bengkulu ini kurang diperhatikan. Nah, apakah benar ataupun menurut Ibu Trisna sendiri itu seperti apa? Itu enggak lah. Semua bergerak. Baik kemarin ada pelatihan dari Bank Indonesia, semua bergerak. Nggak ada yang nggak memberikan perhatian. Begini, kalau anak kecil nggak suka makan, memang orang tuanya akan riwul nih, pusing ya Bu ya. Loh kamu nggak doyan makan, memang kamu selera apa? Kita kan bukan anak kecil, ini dunia usaha. Bagaimana kita menjinakkan dunia usaha kalau bukan menjinakkan diri kita dulu? Kalau kita mau minta dilayani terus menerus dan minta terus kesempatan gratis terus, kapan mandiri? Betul. Gitu. Jadi hayo, sekecil apapun pasti ada manfaat. Yang kita lakukan itu sekecil apapun insya Allah bermanfaat. Minimal satu, kita menarik 2 tenaga kerja, sudah pengurangan pengangguran. Yang kedua, kita sendiri intinya mengurangi nilai kejahatan. Nilai kalau itu perempuan, pernikahan cepat. Jadi dengan banyak sekali manfaat yang kita lakukan. Kalau kita berharap dengan pemerintah kurang perhatiannya, di level mana pertanyaannya? Apakah di level mau pameran gratis atau mau di level apa ya? Saya nggak kurang paham. Kalau produknya udah mumpuni, udah bagus desainnya, warnanya udah bagus, apalagi yang mau dipesimiskan? Harusnya optimis gitu. Ya, gitu. Untuk membangun suatu hal itu menjadi bermanfaat dari diri kita dulu. Jangan menjudge suatu hal itu karena satu titik semuanya terkena gitu.
Betul sekali yang Ibu Trista bilang tadi, kita harus mulai mandiri dulu ya Bu ya, sebelum mengharapkan dari pemerintah. Coba deh melakukan hal-hal kecil dulu yang kita optimis bakal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Betul sekali. Ya betul. Nah ini kita mau singgung lagi nih Bu mengenai pengembangan dari batik Besurek nih yang merupakan heritage dari Provinsi Bengkulu khususnya. Nah untuk SDM-nya sendiri itu, nah seperti apa nih Bu yang harus kita lakukan nih terhadap pengembangan batik Besurek ini? Iya. Lahirnya kain Besurek semakin diinginkan maju dan berkembang adalah dari tangan para sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya ini semakin mumpuni, banyak keluaran dari sekolah kejuruan, anak-anak dari lulusan dari universitas juga, rasanya saya lebih lari ke fashion. Ya ini suatu hal yang memang peluang usaha yang bagus. Kemudian jangan segan, jangan takut, jangan segala hal. Kok hasil karya saya nggak sama dengan punya Bu Tris? Loh, Anda sudah punya brand dan tren sendiri, nggak usah ditakutkan. Peminatnya juga macam-macam. Manusia aja juga punya kulit aja berbeda-beda. Ya, ada kulit hitam, ada putih, ada macam-macam. Jadi teste itu jangan ditakuti. Itu kemajuan suatu hal ini selain didukung oleh sumber daya manusia. Kedua, didukung adalah promosi. Promosi ini tadi, yaitu tadi, kalau saya masih dengan lewat IG ataupun memperkenalkan, mungkin eranya anak milenial nanti itu tadi, online. Nah ini suatu hal yang tidak perlu dicemasi. Kain Besurek bisa mendunia, bukan kopi aja loh. Kain Besurek lebih mendunia harusnya gitu. Oke, jadi kita optimis dulu nih ya Bu ya, kalau kain Besurek kita itu bisa nih yang namanya untuk dikembangkan, khususnya untuk para SDM nih, anak-anak ataupun di Provinsi Bengkulu harus mulai giat nih Bu ya untuk melestarikan namanya kain Besurek di Provinsi Bengkulu. Nah untuk SDM kita sendiri nih Bu, menurut Ibu bagaimana ini? Yang pastinya gini, mungkin jurusan dari garment harus ditambah. Bukan dari salah satu sekolah kejuruan saja. Mudah-mudahan ini mengetuk juga dengan Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, dari sekolah kejuruan level 1 sampai sekolah kejuruan saya nggak hafal nih, ada 7 atau berapa sekolah kejuruan di Provinsi Bengkulu. Nah, minimal ada satu jurusan garment di setiap sekolah itu. Jadi, kalaupun anak-anak ini berminat. Dan satu lagi, menimbulkan minat ini sering-sering diadakan kompetisi itu. Kompetisi batik Besurek ya, betul, dengan anak-anak usia sekolah kejuruan. Minimal mereka dengan terus diikutkan dengan berkompetisi ada nilai. Oh iya, menghasilkan kalau saya menekuni ini nilai jualnya lebih tinggi. Gitu, betul. Ya, ini jadi biar kita bisa menghasilkan SDM yang punya karya sendiri, yang bangga dengan karya sendiri ya Bu. Betul. Jangan salah satu tadi Ibu Trista bilang adalah membuat lomba dari batik Besurek ya Bu ya. Nah, ini mungkin untuk terakhir nih Bu ya, impian Ibu Trisna yang harus dan ingin dicapai nih khususnya untuk batik Besurek dan brand sendiri dari Lamentik itu. Semakin membumi di Provinsi Bengkulu harapannya. Yang kedua, bahan baku mudah didapat, kami tidak lagi beli di Jawa, minimal adalah koperasi yang menaungi bahan baku. Itu yang kami perlukan. Kemudian ada SDM-nya membludak. Jadi kita level persaingan lebih banyak, itu lebih bersemangat. Bukan dengan sedikit pengrajin kami bangga, bukan. Jadi harapannya ke depan adalah kain Besurek ini bukan di kegiatan nasional Bengkulu jadi tuan rumah, jadi baju seragamnya, tetapi level internasional. Misalnya di pusat ada event internasional, tapi baju seragamnya pakai kain Besurek. Itu yang impian yang kemarin juga dengan salah satu pegawai Istana Negara sudah saya sampaikan juga, bangga sekali kami kalau karyanya dari adik-adiknya Ibu Fan bisa masuk ke Istana Negara, dipakai seragam, menjamu, entah itu apa kegiatannya di dalam Istana Negara. Itu impian, ini impian saya pribadi. Gak apa-apa deh Bu, semoga ini tercapai ya Bu, kita doakan tercapai. Kalau dipakai pejabat negara, cuma satu individual kan, tapi kalau buminya ini dipakai dengan misalnya berapa kepala negara, mungkin
saya lebih seperti mendapatkan deposito yang nilai harganya lebih dari yang saya perkirakan. Itu level penghargaan. Ya, jadi penghargaan itu bukan hanya dari salah satu kementerian kita mendapat penghargaan A, B, tapi bisa dikenakan oleh salah satu figur publik yang itu luar biasa. Oke, itu tadi adalah impian yang kita doakan pemirsa semoga tercapai dari Ibu Trisna untuk Batik Besure. Nah ini Bu, mungkin kita mau berbagi motivasi nih untuk Ibu Trisna, khususnya untuk anak-anak muda seperti Zani ya saat ini untuk lebih bangga nih menggunakan Batik Besure, karena yang itu harus dilakukan anak muda untuk yang namanya melestarikan heritage dari Provinsi Bengkulu. Boleh Bu? Ya. Untuk generasi milenial satu level sama Zani, alhamdulillah Zani ini satu level sama anak saya karena Lamentik Bypassa itu karena anak saya, alhamdulillah anak saya tunggal. Jadi sebelum kita seperti kalian lagi jatuh cinta, mencintai teman dekat kalian sama dengan mencintai kain besure. Luar biasa, lebih cinta lagi kalau kalian pernah dengan hasil karya tangan sendiri, itu kalian kenakan. Lamentik juga sangat mensupport anak-anak yang mau belajar ke galeri, silakan kita tunggu. Jadi hari ini bukan no drug, tapi hari ini adalah karya yang inovatif, yang punya nilai lebih, yang bikin tersenyum orang tua. Oke, itu tadi adalah motivasi untuk anak muda Provinsi Bengkulu agar lebih cinta nih ya Bu ya terhadap Batik Besure, karena dengan kita membuat suatu karya yang mengkombinasikan dengan Batik Besure ataupun heritage yang dari Provinsi Bengkulu itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan lebih dikenal nih Provinsi Bengkulu di mancanegara maupun di luar provinsi. Dan untuk anak muda tadi yang seperti yang Ibu Trisna bilang, sekarang itu bukan zamannya no drug ya Bu ya, tapi let's be proud with our heritage. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi adalah bisnis dan investasi mengenai hari ini, yaitu tema kita Besure Memukau Kualitas Internasional. Dan ini Zani mau terima kasih kepada Ibu Trisna Anggraini yang sudah berkenan hadir dan membagikan tips dan triks dan juga cerita dia bagaimana untuk entrepreneur di Provinsi Bengkulu khususnya untuk mengembangkan Batik Besure ataupun usaha-usahanya nih. Nah, itu harus mulai melakukan sesuatu yang mandiri, mulai yang kecil-kecil dulu ya Bu ya. Nah, nanti baru hasilnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa juga untuk menyaksikan bisnis dan investasi yang akan hadir setiap hari Senin sampai hari Sabtu, tentunya di RBTV pukul 5 sore ya pemirsa. Tentunya akan berbagi mengenai cerita ataupun tips dan triks di dunia perbisnisan nih. Nah ini akhir kata, terima kasih Bu yang sudah hadir. Nah Zani mau pamit undur diri pemirsa. Selamat juga untuk berbuka puasa ya Bu. Sebenarnya kita mau berbuka puasa. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.